Anda masih bersama kami di News Siang. Pemirsa, ibu yang menganiaya anaknya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap bersama kekasihnya yang hendak melarikan diri dari kota Sampit, Kalimantan Tengah. Sepasang kekasih pelaku penyiksaan anak di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah berhasil ditangkap. Kedua pelaku penganiayaan berinisial YT yang merupakan ibu kandung korban dan kekasihnya AT ditangkap saat melarikan diri dari kota Sampit menuju Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin malam. Kedua pelaku ditangkap di kota Palangkaraya dan kini diperiksa di Mapolres Kota Waringin Timur. Kawan-kawan di Polda dari Ditreskrim kemudian lalu lintas untuk membantu kami mengamankan yang bersangkutan apabila ditemukan di perjalanan, dan alhamdulillah dapat diamankan oleh kawan-kawan di Polda. Saat ini korban bocah perempuan yang berusia 6 tahun dirawat untuk menyembuhkan luka lebam di badannya dan trauma psikologis. Penganiayaan dilakukan ibu kandung dan kekasih ibunya hanya karena alasan sepele, seperti meminta diantar buang air kecil. Tak hanya itu, sepasang kekasih itu juga menelantarkan anaknya dengan menitipkannya ke penjual gorengan lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor. Korban yang mengalami patah tulang lengan kirinya tersebut akan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara di Palangkaraya untuk menjalani operasi tulang. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Selasa pagi, Subdit Ditreskrim Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi penembakan terhadap Sugianto yang terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebanyak 44 adegan di perencanaan dan pembunuhan diperagakan oleh 12 tersangka. Dari 44 adegan dan 8 adegan merupakan proses perencanaan dari pembelian senjata ilegal, pencairan eksekutor, hingga penyerahan uang tunai kepada para pelaku. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan sebanyak 12 orang tersangka, 2 diantaranya merupakan otak pembunuhan, yakni NL dan MM yang merupakan suami istri siri. Sementara itu, 10 tersangka lainnya merupakan eksekutor yang direkrut MM, yang juga merupakan murid di sebuah majelis taklim di kawasan Tangerang. Saat meminta suami sirinya untuk membunuh korban, NL mengaku diperintahkan almarhum ayahnya yang merupakan seorang guru besar di majelis taklim, dan dirinya sempat berpura-pura kerasukan dan mengaku sebagai almarhum ayahnya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada Ririn Oktaviani yang saat ini berada di lokasi rekonstruksi kasus tindak pidana pembunuhan di Kelapa Gading. Ya, Ririn, saat ini sudah berapa adegan yang diperagakan saat rekonstruksi? Ya, Wilson dan juga Deta, rekonstruksi kasus pembunuhan berencana yakni Sugiarto memang dilakukan di 2 lokasi, yakni di Polda Metro Jaya dan juga di tempat pembunuhan, yakni di Ruko Royal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan ini tim Polda Metro Jaya tengah tiba di lokasi tempat kejadian pembunuhan, di mana nantinya akan segera menggelar rekonstruksi lanjutan. Jika total yakni adegan yang diperagakan adalah 36 adegan, 23 adegan telah dilakukan di Polda Metro Jaya, yakni merupakan adegan perencanaan pembunuhan, dan sisanya merupakan 13 adegan merupakan adegan eksekusi penembakan terhadap pelaku. Nantinya para tersangka ini akan memperagakan diantaranya pada saat tersangka melakukan pengintaian terhadap korban hingga akhirnya menembakkan 5 selongsong peluru yang mengenai kepala, badan, dan juga dada korban hingga akhirnya meninggal dunia. Juga terdapat adegan diantaranya adalah penyerahan uang eksekusi dengan total 200 juta rupiah kepada pembunuh berencana tersebut. Dan memang saat ini tim dari penyidik Polda Metro Jaya telah tiba di lokasi kejadian dan sesaat lagi akan dilakukan rekonstruksi dari para tersangka ini untuk melihat lebih jelas lagi adegan-adegan yang dilakukan oleh para tersangka sehingga melihat jelas peran-peran dari para pembunuh bayaran ini. Dapat kami informasikan, Deta dan juga
juga Wilson, dari 12 tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, 10 diantaranya akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Di antaranya adalah NL selaku karyawan dari Sugiarto yang merupakan otak dari pembunuhan berencana ini, M suami dari NL, dan juga DM selaku eksekutor, serta 7 tersangka lainnya yang dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar 338 dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup. Baik, terima kasih Ririn atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, belasan siswa menikah dini karena jenuh dengan lamanya jeda kegiatan belajar di sekolah. Informasi ini kami hadirkan usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.